Untuk informasi lebih lengkap kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Ausirion Dholu. Saat ini berada di gedung KPU Pusat Jakarta. Rio, bagaimana sejauh ini persiapan peluncuran tahapan pemilu 2024? Sudahkah ada informasi siapa saja pejabat negara yang dikonfirmasi akan hadir? Ya, selamat sore Putri. Benar sekali, memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tahapan pemilu ini memang harus dijalankan maksimal 20 bulan sebelum hari pencoblosan yang memang sudah ditetapkan oleh KPU, pemerintah dan juga DPR. Ini ada pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan hari ini, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2022, ini menjadi hari yang memang akan diselenggarakannya seremoni ataupun kick off pemilu ataupun tahapan pemilu yang akan terselenggara di tahun 2024 yang akan datang. Nah, dari amanat undang-undang tersebut ini memang diturunkan juga di dalam peraturan KPU yang memang sudah diharmonisasi oleh Kemenkumham pada hari Jumat yang lalu, sehingga bisa menjadi landasan ataupun payung hukum bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Nah, dari tahapan-tahapan itu sendiri memang secara garis besar yang bisa kami sampaikan ini dimulai dari tanggal 14 Juni sampai akhir Juli. Ini KPU terus melakukan konsolidasi internal, dan nanti tanggal 29 Juli hingga 13 Desember ini pendaftaran partai politik peserta pemilu akan segera berlangsung, sehingga nanti keputusannya ada di tanggal 14 Desember 2022 terkait dengan penetapan parpol peserta pemilu. Setelah itu pencalonan akan dimulai dari anggota DPD yang dimulai pada tanggal 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023. Lalu kemudian dilanjutkan dengan 24 April yakni pencalonan anggota DPR, DPRD tingkat provinsi dan juga DPRD kabupaten kota, dan pada akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2023 ini pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelah semuanya itu dicalonkan, ini memang ditutup pada bulan November, tepatnya pada tanggal 25 November 2023, dan dilanjutkan dengan masa kampanye pada tanggal 28 November 2023. Nah, setelah itu kampanye akan berlangsung selama 75 hari sesuai dengan kesepakatan dari KPU, kemudian pemerintah dan juga DPR yang akan berlangsung. Lalu kemudian itu tepatnya selesai pada tanggal 11 Februari atau 10 Februari 2024 yang akan datang. Setelah itu akan berlangsung masa tenang hingga hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Sekiranya tahapan-tahapan tersebut ini memang dapat dilihat secara langsung di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 yang memang sudah beredar di masyarakat. Dan terkait dengan agenda pada hari ini, acara seremoni akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Hingga kini kami masih belum mendapatkan kepastian secara resmi terkait dengan siapa-siapa saja ataupun nama siapa saja yang akan hadir dalam acara seremoni pada hari ini. Namun tadi kami mendapatkan informasi dari Sekretariat Biro Pers Istana yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak hadir dalam seremoni pada hari ini. Namun dalam agenda ataupun dari kursi yang memang ada di belakang ini, kami melihat dari sejumlah label yang ada, perwakilan dari pemerintah ada dari Menkominfo, lalu kemudian Mendagri dan juga Wamenkumham turut hadir dalam acara pada hari ini. Begitu juga dengan DPR, kami melihat ada kursi untuk Ketua DPR Puan Maharani, lalu kemudian ada juga pimpinan dari Komisi 2 DPR dan sejumlah perwakilan dari partai politik. Nah, untuk mendalami hal ini, bagaimana terkait dengan kesiapan, lalu kemudian siapa saja yang akan hadir pada hari ini, saya sudah bersama dengan salah satu komisioner KPU yang saat ini menjabat di KPU Pusat, begitu, karena pada periode sebelumnya menjabat sebagai komisioner KPU Jawa Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan Idam Holik. Selamat sore, Kang Idam. Selamat sore, Mas. Oke, Pak Idam, ini kita mau memastikan terkait dengan agenda hari ini pada pukul 7 malam. Info yang kami dapatkan bahwa Presiden tidak hadir pada hari ini. Kalau dari komisioner sendiri, dari agenda yang memang sudah ditetapkan ataupun informasi yang beredar, siapa saja yang memang confirm akan hadir pada acara malam hari ini? Nanti dari pihak pemerintah akan hadir Bapak Menteri Dalam Negeri, ya, dan juga Ketua DPR RI yang akan hadir langsung ke sini. Itu beberapa menteri lainnya yang akan hadir di sini seperti yang tadi telah disampaikan. Oke. Lalu kalau kemudian kita bicara soal partai politiknya juga, apakah memang sudah ada informasi bahwa apakah yang datang ini dari level sekjen ataupun ketua umum bahkan untuk datang pada acara hari ini? Informasinya ada beberapa ketua partai yang akan hadir kemari, ya, dan nanti lebih pastinya kita akan informasikan kembali. Oke. Nah, Kang Idam, ini kan kita juga harus melihat juga bahwa memang satu hari menjelang kick off pemilu pada hari ini, kemarin KPU ini melakukan audiensi
kepada MPR begitu ya, pimpinan MPR. Nah, hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Presiden tidak hadir, apalagi dengan merebaknya isu penundaan pemilu lalu kemudian perpanjangan masa jabatan Presiden. Apa kita tahu bahwa MPR memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen konstitusi begitu ya. Apa saja prinsip-prinsip yang memang disepakati dalam audiensi yang berlangsung dengan MPR kemarin? Ketua MPR menyampaikan dukungannya atas penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan beliau menyampaikan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 harus berjalan lancar dan sukses. Beliau optimis semuanya akan berjalan dengan lancar. Apakah kemudian menutup kemungkinan tentang isu merebaknya isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden? Ini artinya dengan komitmen ataupun prinsip dari pimpinan MPR tadi, ini bisa dipastikan bahwa isu itu akan hilang dengan kepastian tahapan pemilu pada hari ini. Pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan menurut undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, undang-undang tersebut masih efektif berlaku. Undang-undang tersebut tentunya menjadi tindak lanjut dari ketentuan yang terdapat di dalam bab 7 pasal 21E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan hari ini tepat tanggal 14 Juni 2022 kami akan memulai tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 karena menurut Undang-Undang Pemilu selambat-lambatnya tahapan harus sudah dimulai 20 bulan menjelang hari pemungutan suara yaitu Rabu 14 Februari 2024. Hari ini pertanda bahwa kita akan memulai penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Oke, artinya dengan absennya Presiden sebagai simbol negara dalam agenda pada hari ini dari pimpinan KPU, Komisioner KPU tidak memiliki kekhawatiran terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu yang akan dimulai pada hari ini. Pemerintah menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu, tidak hanya Bapak Presiden dalam beberapa kali press conference, kementerian-kementerian terkait juga memberikan dukungan penuh dan kami yakin apa yang disampaikan ke publik tersebut itu akan menjadi terrealisasi karena memang sampai saat hari ini pemerintah sangat optimis bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2024 akan berjalan dengan lancar dan pemerintah akan mendukung penuh. Baik, terima kasih Kang Idam. Ini artinya kalau kita bicara itu soal penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Lalu kalau kita bicara soal isu yang lain terkait dengan anggaran pemilu. Kalau kita ingat bahwa dalam pembahasan di Komisi 2, ini angka 76,6 triliun masih diminta untuk diefisiensikan lagi. Nah, kalau dari KPU sendiri, ini kan memang sudah menggelar rapat konsinyering bersama dengan pemerintah dan juga DPR begitu ya. Apakah itu memang masih bisa dilakukan efisiensi tersebut? Besok hari Rabu jam 1 KPU diundang untuk rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI pembahasannya tentang anggaran pemilu. Kami memang mengusulkan 76,7 triliun dan usulan tersebut itu dalam kondisi di mana ada potensi penyelenggaraan pemilu Pilpres itu dua putaran. Jika nanti Pilpres hanya satu putaran sudah pasti anggarannya tidak akan terpakai. Itu. Nah, di situ terjadi efisiensi. Oke, masa pandemi itu yang perlu di-highlight begitu ya. Artinya kalau misalnya kita bicara anggaran yang diusulkan ini kan ada APD yang memang dimasukkan begitu. Kalau tidak dimasukkan di dalam anggaran KPU, apakah nanti ada solusi? Apakah itu nanti akan dilempar ke anggaran Kementerian Kesehatan lalu juga misalkan pembangunan infrastruktur kantor-kantor KPU misalkan? Pada dasarnya kami dalam merancang anggaran itu harus berbicara secara holistik. Kalau persoalan nanti dalam perkembangannya itu memang ditangani oleh pihak-pihak lembaga terkait yang mensupport dan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saya pikir tidak ada masalah dan sampai hari ini mengenai pembiayaan protokol kesehatan itu masih ada dalam pembiayaan KPU, termasuk juga pembiayaan untuk program-program non elektoral seperti pembangunan gedung, prasarana dan prasarana itu masih ada dalam desain anggaran penyelenggaraan pemilu. Oke, terakhir saja ini soal durasi masa kampanye yang memang juga masih menjadi konflik begitu di partai-partai yang baru begitu. Misalnya Partai Buruh menyatakan keberatannya dengan 75 hari masa kampanye sebagai partai baru karena merasa perlu dikenal lagi gitu. KPU menanggapinya bagaimana? Saya pikir itu bukan konflik ya. Apa yang disampaikan kepada kami kenapa harus 75 hari, saya pikir wajar saja di era demokrasi. Siapapun orang bisa bertanya, siapapun orang bisa menyampaikan kritiknya. Nah, proses penetapan 75 hari ini adalah proses yang panjang, di mana mungkin baru kali ini peraturan KPU itu dibahas lebih dari 1 tahun dengan 13 pertemuan. Jadi kami pikir proses deliberatif ya, proses musyawarah telah kami lakukan dan kami memiliki kewenangan secara mandiri untuk menetapkan masa kampanye itu berapa hari.
Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Idam. Selamat bekerja karena memang pada hari ini kick off tahapan pemilu akan segera dimulai. Semoga sehat selalu sampai 2024 yang akan datang. Silakan. Ya, itulah pernyataan dari Komisioner KPU Idam Holik yang menyatakan kesiapannya terkait dengan tahapan pemilu yang akan digelar pada malam ini, yang akan dimulai pada malam ini, dan juga ia menanggapi sejumlah isu terkait dengan bagaimana tahapan dari pemilu dan juga PKPU ini masih mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Putri. Baik, terima kasih Ausirion. Dulu kita lihat bagaimana nanti tahapan pemilu akan berjalan, apakah mulus, apalagi berkaitan dengan anggaran ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Ausirion dulu, terima kasih langsung dari Gedung KPU Pusat Jakarta.